Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ramadhani dengan NIM B1C024044 dari rombongan B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat lab, medium pertumbuhan, sterilisasi, dan teknik aseptis. Alat yang digunakan pada laboratorium dan fungsinya, yang pertama ada cawan Petri. Fungsinya yaitu untuk pembiakan mikroorganisme. Menurut referensi yang saya dapatkan, cawan Petri juga digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pembuatan kultur media. Nah, biasanya media yang digunakan pada cawan Petri yaitu media pertumbuhan padat. Alat yang kedua yaitu Erlenmeyer. Fungsinya untuk pembiakan mikroorganisme juga. Nah, biasanya Erlenmeyer ini untuk media pertumbuhan cair. Yang selanjutnya ada bal pipet dan pipet filler. Biasanya berpasangan dengan pipet kaca. Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil cairan. Pada bal pipet terdapat bagiannya masing-masing dan juga fungsinya. Alat yang selanjutnya yaitu tabung reaksi. Biasanya tabung reaksi digunakan untuk media pertumbuhan padat atau cair, media tegak maupun miring. Dan juga biasanya digunakan untuk isolasi bakteri pada tahap pengenceran bertingkat. Selanjutnya yaitu ada batang L, di mana fungsinya yaitu untuk meratakan media cair pada cawan Petri. Nah, pada referensi yang telah saya baca, batang L juga untuk menyebarkan bakteri agar nantinya diperoleh kultur murni. Yang selanjutnya ada alat yang berfungsi untuk mengukur volume cairan, yaitu ada gelas ukur dan gelas beker. Selanjutnya ada tabung vial yang fungsinya untuk menyimpan cairan. Selanjutnya yaitu ada spektrofotometer yang fungsinya untuk mengukur kekeruhan cairan. Nah, pada konteks mikrobiologi, kekeruhan cairan nantinya akan seimbang dengan jumlah mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada water bath yang fungsinya untuk memanaskan dan menginkubasi sampel dengan suhu kisaran 25 derajat sampai 100 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu ada neraca timbangan analitik. Nah, neraca ini bersifat sangat sensitif sehingga biasanya neraca tersebut dimasukkan ke dalam lemari. Yang terakhir ada alat bernama hot plate. Selanjutnya yaitu penggolongan jenis media pertumbuhan dan fungsinya. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan fisiknya. Ada media padat. Nah, media ini biasanya ditambahkan 1,5 sampai 2% komposisi pemadat. Contohnya ada nutrien agar. Selanjutnya ada media cair. Nah, berbeda dengan media padat, media cair ini tidak ditambah dengan pemadat. Contohnya ada nutrien broth dan juga lactose broth. Yang ketiga ada media semi solid. Biasanya ditambahkan 0,5% komposisi pemadat, sehingga nanti teksturnya itu sedikit kenyal, tidak padat tapi juga tidak cair. Contohnya yaitu nitrate broth. Berdasarkan bentuknya, media pertumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media tegak. Nah, biasanya media tegak ini menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya. Yang kedua ada media miring. Biasanya menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan sebagai wadahnya. Biasanya media miring ini memiliki masa simpan yang lebih lama daripada media lempeng karena adanya gradasi ketebalan dari tabung reaksi tersebut. Yang ketiga ada media lempeng atau media lurus, di mana wadahnya seringkali menggunakan cawan Petri. Yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada media kultivasi, di mana media pertumbuhan tersebut digunakan untuk memelihara kultur mikroorganisme murni. Contohnya ada PDA dan NA. Selanjutnya ada media selektif yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme yang diinginkan. Contohnya ada Thayer, Martin, agar. Yang ketiga ada media diferensial yang fungsinya untuk membedakan suatu jenis mikroorganisme dengan jenis mikroorganisme lainnya yang masih dalam kekerabatan yang dekat. Contohnya ada mannitol, shark, agar. Selanjutnya ada prinsip dan metode sterilisasi. Nah, sterilisasi sendiri adalah proses pembebasan suatu bahan atau benda dari segala bentuk kehidupan. Nah, ada 3 macam metode. Yang pertama ada metode mekanik, di mana biasanya menggunakan saringan yang memiliki pori-pori sangat kecil. Nah, sehingga nanti mikroorganismenya akan tertahan pada saringan tersebut. Selanjutnya ada metode fisik. Yang pertama ada sterilisasi uap atau basah, biasanya menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm. Selanjutnya ada sterilisasi kering, biasanya menggunakan oven, dan alat yang digunakan yaitu alat yang terbuat dari kaca. Selanjutnya ada sterilisasi UV, di mana biasanya menggunakan safety cabinet atau laminar airflow. Yang ketiga ada metode kimiawi, biasanya menggunakan disinfektan atau antiseptik seperti alkohol 70%. Nah, perbedaan dari disinfektan dan antiseptik, disinfektan itu senyawa kimiawi yang digunakan untuk membersihkan benda mati, sedangkan antiseptik lebih digunakan untuk benda hidup. Selanjutnya ada prinsip dasar teknik aseptis. Jadi ketika kita akan melakukan aktivitas mikrobiologi, pertama kali yang dilakukan yaitu menyemprot meja kerja dengan alkohol 70% dan mengelapnya satu arah ke bawah. Fungsinya untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin ada di permukaan meja. Selanjutnya ada bekerja dalam area steril. Nah, biasanya pada laboratorium menggunakan LAF. Nah, ketika tidak ada LAF bisa menggunakan api Bunsen. Selanjutnya, ketika melakukan segala aktivitas mikrobiologi, sebaiknya melakukannya di dekat pembakar spiritus.
Bila diperlukan, bakarlah mulut tabung reaksi atau Erlenmeyer dengan api setiap kali akan membuka atau menutupnya. Selanjutnya ada jarum inokulum dan jarum OC, itu perlu dipijar atau dipanaskan terlebih dahulu sebelum menggunakan agar dapat dipastikan sterilisasinya sempurna. Selanjutnya, penerapan sterilisasi dan teknik aseptis pada pengujian mikrobiologi. Untuk sterilisasi, ketika pembuatan media kultur, sterilisasi digunakan untuk memastikan media itu bebas dari kontaminan. Selanjutnya, pada penerapan isolasi mikroorganisme, teknik aseptis digunakan untuk membantu supaya koloni yang tumbuh pada media tersebut itu benar-benar satu jenis mikroba. Nah, kedua prosedur ini sangat penting dilakukan. Alasannya yang pertama untuk mencegah kontaminasi, menjaga kemurnian kultur, serta melindungi peneliti dari paparan mikroba patogen. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemahaman tentang cara kerja aseptis, disinfeksi, sterilisasi itu sangat penting karena nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas akhir dari sampel. Sterilisasi juga memiliki 3 metode utama, yaitu ada mekanik, fisik, dan kimiawi. Teknik aseptis juga perlu untuk dilakukan agar nantinya bisa mendukung penelitian mikrobiologi. Di samping itu, dalam membuat sampel mikroba diperlukan media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhan sendiri memiliki berbagai klasifikasi dan fungsi masing-masing yang sudah dipelajari pada praktikum kali ini. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga asisten praktikum yang telah membimbing selama jalannya praktikum kali ini. Saya Linda Ramadhani, izin mengakhiri presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.